Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, minggu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena sampai pada hari ini Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami masing-masing dalam kehidupan kami, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini tertulis dalam Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemunafikan seseorang sering menjadi ukuran kita untuk menilai dan melihat orang lain itu dari cara berjalannya, dari cara berbicaranya, dari cara berpakaiannya, dan yang lainnya. Padahal itu dilakukan hanya untuk mengelabui orang banyak, atau istilahnya hanya lip service. Artinya, dalam hidup ini kita berpura-pura banyak dipengaruhi oleh kemunafikan, baik dalam pekerjaan, lingkungan di mana kita berada, keluarga, dan lainnya. Sangat jarang, sangat sulit kita hidup jujur apa adanya, serta hidup dalam ketulusan, dan akhirnya kita diakibatkan karena sering berpura-pura, kita sering kecewa. Kemunafikan sering dipertontonkan serta diperlihatkan oleh kaum Farisi dan Saduki. Padahal mereka adalah tokoh-tokoh agama yang sangat disegani dan dihormati oleh masyarakat banyak orang Yahudi ketika itu. Dan itu semua mereka lakukan untuk mengamankan jabatan mereka. Mereka sering membuat aturan sesuai dengan pikiran supaya kehendak mereka bisa tercapai. Bayangkan, dari 10 hukum Taurat mereka buat jadi 600-an. Dengan kemunafikan mereka, Tuhan Yesus mengibaratkan mereka adalah pemimpin yang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Kalau sikap dan tindakan kita sering mencemooh atau mencaci orang lain untuk mendapatkan pujian dari manusia, Allah yang di sorga melihat perbuatan kita yang berpura-pura atau munafik itu. Adalah lebih baik dalam kehidupan ini kita hidup jujur, tidak berpura-pura, hidup tulus, daripada hidup berpura-pura jatuh ke dalam kemunafikan. Tuhan Yesus mengingatkan kita ketika Dia mengatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang
itulah yang menajiskannya. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kecelakaan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu bisa kita lihat dalam Markus 7 ayat 15, ayat 20 sampai 23. Sebagai orang percaya, sebaiknya hidup kita harus menjauhi hidup kepura-puraan atau kemunafikan, karena hal itu berlawanan dengan firman Tuhan dan membuat kita hidup dalam kenajisan. Dalam hidup ini, sering pembicaraan kita lain dari apa yang ada dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus mengatakan orang seperti ini adalah orang yang najis. Manusia itu sering menajiskan dirinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa, serta hidup dengan tradisi yang hanya mementingkan tindakan lahiriah saja. Ketika manusia terjebak dengan hanya mengutamakan tradisi, yaitu mencuci tangan sebelum makan, dan hal itu dikatakan najis karena sudah melanggar hukum Taurat. Pernyataan demikian sudah menggeser arti sebenarnya dari hukum Taurat itu. Padahal hakikat dari hukum Taurat itu bukan terletak pada peraturan yang menyangkut jasmani saja, melainkan hati manusia itu, dan untuk itulah hukum Taurat diberikan oleh Allah. Makanya Tuhan Yesus mengecam hal itu. Dia mau setiap orang hidup dengan ketulusan, bukan dengan kenajisan, hidup berpura-pura atau hidup munafik. Untuk itu, hiduplah dengan hatimu dan jauhilah kemunafikan. Hiduplah dengan hatimu dan jauhilah kemunafikan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami jangan berpura-pura dalam hidup ini, karena itu akan menjadi hidup kami menjadi orang najis. Kami sering melakukannya Tuhan, baik itu di rumah, di pekerjaan, lingkungan, dimanapun kami berada. Untuk itu Tuhan, biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menguasai akal dan budi kami, supaya kami hidup tulus, tidak berpura-pura dalam hidup ini, karena Engkau menginginkan ketulusan, Engkau menginginkan kemunafikan tidak ada pada hidup orang percaya. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan ketulusan dalam hidup ini. Berkatilah jemaat-Mu ini, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati setiap aktivitas mereka, berkati setiap pikiran mereka, karena mereka akan menerima berkat-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya
menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu semua, mari kita melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.